Oke, catat tanggal ini, 28 Februari 2026. Ini adalah hari di mana dunia seakan berhenti berputar. Israel baru aja melancarkan serangan rudal ke Iran, dan kita semua, suka atau tidak suka, ikut terseret ke ambang perang global. Ini bukan lagi sekedar berita dari tempat yang jauh. Ini adalah awal dari sebuah krisis yang dampaknya cepat atau lambat akan kita rasakan. Pertanyaan yang ada di benak semua orang sekarang cuma satu. Apakah ini awal dari akhir? Sejumlah analis yang akan kita bahas di sini punya jawaban yang terus terang mengerikan. Mereka bilang ini bukan lagi sekedar konflik regional, tapi bisa jadi pemicu dari apa yang disebut perang besar. Untuk membedah situasi ini, kita akan merujuk pada analisis dari Hasibullah Satrawi. Menurut dia, pintu diplomasi itu sudah dibanting tertutup. Konflik yang jauh lebih besar bukan lagi sebuah kemungkinan, tapi sudah jadi kenyataan pahit yang ada di depan mata kita. Coba deh, perhatikan polanya. Ini yang paling bikin khawatir. Serangan ini terjadi tepat setelah 3 putaran negosiasi antara Iran dan Amerika yang kelihatannya berjalan positif. Dan ini bukan kebetulan. Pola yang sama terus-terusan berulang. Setiap kali ada sedikit aja harapan untuk damai, serangan semacam ini muncul, menghancurkan segalanya, dan menabur ketidakpercayaan total. Ini kan jadi pertanyaan besar. Kenapa sekarang? Kenapa Israel berani mengambil resiko memulai perang besar dengan serangan kejutan kayak gini? Yuk, kita bongkar strategi tersembunyi di baliknya. Menurut analisis Satrawi, Israel melihat ini sebagai momen emas mereka. Mereka bertaruh pada 2 hal utama. Pertama, Iran lagi rapuh di dalam negeri karena demo besar-besaran. Kedua, sekutu-sekutu proksinya seperti Hamas dan Hizbullah sudah melemah. Jadi, ini bukan sekedar serangan biasa. Ini adalah sebuah pertaruhan besar untuk mengubah total peta kekuatan di Timur Tengah dengan satu tujuan akhir, menjatuhkan rezim yang berkuasa di Teheran. Jelas, serangan seperti ini nggak akan dibiarkan begitu saja. Era saling gertak dan ancam sudah selesai. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Iran akan membalas, tapi bagaimana dan seberapa dahsyat balasan yang akan mereka lancarkan nanti. Dan jawaban dari pertanyaan itu ternyata ada di tangan 2 raksasa dunia ini, Rusia dan Tiongkok. Apakah Iran akan nekat melancarkan perang habis-habisan atau terpaksa menelan kompromi yang pahit? Semuanya bergantung pada lampu hijau dari Moskow dan Beijing. Jadi, di depan Iran sekarang ada 2 skenario yang sangat berbeda. Opsi pertama, perang total. Ini bisa terjadi kalau Rusia dan Tiongkok memberikan dukungan penuh. Artinya, akan ada pembalasan militer yang brutal, pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan bisa jadi target, dan risiko perang multinasional bisa meletus. Nah, opsi kedua, yang lebih pahit, perang kompromi. Ini terjadi kalau sekutu-sekutunya ragu-ragu, akibatnya Iran terpaksa menyerah dan melucuti program nuklir serta misilnya di bawah tekanan Amerika. Oke, Anda mungkin berpikir ini kan konflik di tempat yang jauh, apa urusannya sama saya di Indonesia? Nah, jangan salah, gelombang kejutnya ini akan menghantam ekonomi dunia. Dan itu artinya, isi dompet kita di sini juga bakal ikut merasakannya. Kita lihat gimana caranya. Seperti yang ditekankan oleh Hasibullah Satrawi dalam analisisnya, masalah ini sudah bukan lagi soal regional. Ini adalah ancaman serius bagi kepentingan kita semua di seluruh dunia, ya termasuk di Indonesia. Coba perhatikan angka ini baik-baik, $150. Kalau perang total benar-benar meletus dan Selat Hormuz ditutup, jalur vital minyak dunia, para analis memprediksi harga minyak mentah dunia bisa melesat sampai ke angka ini per barelnya. Angka yang cukup untuk memicu krisis ekonomi di setiap negara di planet ini. Dan apa artinya angka tadi buat kita di Indonesia? Sederhana saja, harga minyak dunia yang meroket sudah pasti berarti harga BBM di pom bensin juga bakal ikut meroket. Kesenjangan antara harga saat ini dengan potensi harga baru nanti, itulah dampak nyata yang akan kita semua rasakan setiap hari. Lalu di tengah situasi yang makin genting ini, apa yang harus Indonesia lakukan? Apa kita hanya bisa jadi penonton dari jauh atau ada peran yang bisa kita ambil? Rekomendasi dari para analis cukup jelas. Indonesia harus menjalankan politik luar negeri bebas aktifnya. Peran kita di sini bukanlah untuk memihak, tapi untuk menjadi penengah, menjadi mediator untuk menurunkan tensi. Dan yang paling penting, kita perlu membedakan konflik Iran-Israel ini dari isu kemerdekaan Palestina yang punya sejarah dan konteksnya sendiri. Tujuan utamanya cuma satu, mendesak semua pihak untuk mundur dari jurang kehancuran demi menyelamatkan perdamaian dunia. Sekarang, pertanyaan terakhir untuk Anda. Kalau krisis global ini benar-benar terjadi,
Persiapan pribadi apa yang akan Anda lakukan? Dan dalam skala yang lebih besar, menurut Anda haruskah Indonesia turun tangan secara diplomatis? Kami ingin sekali mendengar pendapat Anda. Coba tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah ini.